Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kebangsatan Kisaki yang benar-benar berhasil membuat kita sebagai penonton ingin berkata kasar. Tidak hanya membuat Toman berantakan, kali ini tindakannya berhasil membuat Tenjiku kelimpungan sendiri. Karena kelakuan Kisaki, Kakucho sampai terluka parah dan Izana harus meregang nyawa. Jika saya ditanya siapa karakter paling terkutuk di anime ini, dengan tegas dan lugas akan saya jawab jika dia adalah Kisaki Teta. Dia berhasil membuat penonton menggerutu kesal dengan segala tindakannya. Dan kini, Mikey harus menghadapi kenyataan jika ternyata Izana bukanlah saudaranya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Kakucho yang masih tidak percaya dengan kondisi Izana saat ini. Kakucho terlihat emosional dengan kepergian Izana. Begitu pula dengan semua orang yang berada di sana. Mereka seakan-akan masih tidak percaya dengan apa yang dialami ketua Tenjiku tersebut. Namun orang yang benar-benar merasa kehilangan adalah Kakucho. Ia sudah menganggap Izana sebagai saudaranya sendiri. Namun kini keduanya berada di situasi yang memprihatinkan. Kakucho hanya bisa menangis menggenggam erat tangan Izana sembari menatap wajahnya yang sudah tidak bernafas lagi. Kemudian Kakucho berkata, "Izana, aku tidak akan membiarkanmu merasa sendiri. Aku juga akan pergi ke sana sekarang." Takemichi hanya bisa menangis melihat pemandangan tersebut. Lalu Kakucho melanjutkan perkataannya, "Tampaknya kita ini payah dalam hidup ya." Kemudian Kakucho terlentang dan melihat salju turun dari atas. Saat melihat salju mulai turun, Kakucho tiba-tiba mengingat sesuatu. Kita kemudian ditunjukkan kilas balik sewaktu Kakucho dan Izana masih kecil. Mereka bermain dan berlari menuju lapangan bersalju. Di sana, keduanya bermain lepas tanpa beban layaknya seorang anak-anak. Kemudian Izana dan Kakucho memutuskan untuk membuat rumah salju. Kakucho pun berteriak, "Kita berhasil membuatnya, Izana." "Ya, ini adalah kastil negara kita." "Apa? Negara kita?" "Benar, Kakucho. Lihat, ini rencana besar kita. Kita akan menjalankan rencana ini dan membuat kerajaan terkuat sebelum kita dewasa. Aku rajanya dan kau pelayanku. Aku akan memberikan pasukan untukmu. Kita bertarung untuk negara kita. Kita akan membuat semua orang yang tidak punya keluarga menjadi rakyat kita, lalu memberikan mereka sebuah tempat bernama rumah. Itulah kenapa mulai dari sekarang kita tidak boleh kalah." Kakucho kecil pun hanya bisa tersenyum dengan semua impian yang Izana katakan. Kakucho pun bertanya, "Apa nama negara yang akan kita ciptakan, Izana?" Dengan cepat Izana berpikir untuk menamainya Tong Samchong, karena Kakucho adalah Sunggokongnya. Tentu saja itu adalah gurauan yang dikatakan Izana, karena ia menamai kerajaannya dengan nama Tenjiku. Tenjiku ya, kita pasti akan membuat era yang hebat. Keduanya mengatakan impian itu dengan tiduran di lapangan bersalju dengan riang gembira. Namun kini kedua sahabat itu di situasi yang sama, tapi bedanya tubuh mereka sudah berlumuran darah. Dua orang sahabat yang berpegangan tangan sampai akhir hayatnya dengan impian yang sama. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Takemichi yang melihat dari kejauhan hanya bisa memanggil nama Kakucho dengan penuh kesedihan. Sementara Izana dan Kakucho sendiri terlihat sudah terbaring bersama disaksikan Mikey yang berdiri di dekat mereka. Kemudian Mikey mulai berkata, "Toman dan Tenjiku, semuanya dengar, konflik ini sudah berakhir.
ambulans dan polisi akan segera kemari. Sebelum hal buruk lain terjadi, semuanya pergilah dari sini. Aku akan tinggal di sini dan mengurus sisanya. Sekarang bubar, cepat pergi dari sini." Saat Mikey mengatakan semua itu, ada seseorang yang memanggil nama Mikey. Dia adalah Muto yang menyuruh Mikey untuk pergi juga, karena petinggi Tenjikulah yang berniat untuk tinggal. Ranheitani lalu berjalan menghampiri tubuh Kakucho dan Izana. "Bagaimanapun aku mengagumi kalian, Kapten Kakucho. Jadi setidaknya beristirahatlah dengan tenang. Aku sudah melihat sampai akhir cara kalian berdua hidup." Takemichi pun hanya bisa menangis, sementara Mikey juga tidak bisa menutupi kesedihannya. Di sisi lain, Kisaki terduduk lemah dengan tangan yang gemetaran. Ia tahu bahwa hidupnya berada dalam bahaya dengan Mikey yang menatap tajam ke arahnya. "Hei Kisaki, kau adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah kumaafkan." Namun ketika Kisaki sudah terpojok, tiba-tiba seseorang mengendarai sepeda motor datang menghampiri Kisaki. Dia adalah Hanma yang berencana melarikan diri bersama Kisaki. Takemichi yang melihat Kisaki berhasil kabur merasa sangat kesal, karena jika mereka berhasil melarikan diri, masa depan tidak akan berubah. Tapi tiba-tiba Draken mengendarai motornya dan mengajak Takemichi untuk mengejar Kisaki. Untuk sesaat Takemichi sempat mengkhawatirkan Hina, namun dari kejauhan Mikey berteriak, "Takemichi, serahkan Hina kepadaku. Lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan." Kemudian panel pun menunjukkan scene kejar-kejaran antara Draken dan juga Hanma. Dalam hati Takemichi berkata pada Naoto jika ia berhasil memojokkan Kisaki sampai sejauh ini. Hanya untuk mengambil alih Toman, ia membunuh Draken, memanipulasi Kajutora agar membunuh Baji, membunuh Chifuyu di masa depan, mengacaukan keluarga Shiba, membunuh Naoto, membunuh Ema, lalu Izana dan juga Kakucho. Dan di atas segalanya, entah alasan apa kau terus saja membunuh Hina di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu kabur, Kisaki. Jika aku membiarkan Kisaki melompati waktu lagi, semuanya akan kacau. Kisaki yang terlihat panik menyuruh Hanma untuk memacu motornya lebih cepat lagi, hingga tanpa ia sadari, hal itu malah membuat Hanma kehilangan keseimbangan dan mereka pun terjatuh di jalan. Kisaki pun hanya bisa meringkuk di perempatan lampu merah. Namun saat ia mencoba berdiri, Takemichi sudah berdiri di hadapannya bersiap untuk membasmi serangga menjengkelkan tersebut. Di sana, Takemichi tiba-tiba teringat kata-kata terakhir Naoto di masa depan. Setelah itu, Takemichi berkata dalam hati kepada Naoto jika ia hampir berhasil. "Aku akhirnya berhasil menyusulmu, Kisaki." Terlihat Takemichi sudah berhadapan dengan Kisaki di perempatan. Namun tiba-tiba Kisaki melarikan diri lagi dengan berlari menuju ke jalanan. Takemichi pun tidak ingin membiarkan Kisaki kabur begitu saja. Namun saat ia mencoba berlari, ia merasakan sakit pada kakinya yang baru saja tertembak. Kemudian Draken yang masih belum mengeluarkan tenaga menyuruh Takemichi untuk naik ke punggungnya. Dari kejauhan, Kisaki pun hanya bisa mengumpat sial karena ia tidak akan bisa bertahan. Dari belakang, Draken terlihat mengejar Kisaki dengan menggendong Takemichi. Draken berkata pada Takemichi jika terakhir kali itu sebaliknya. Ketika itu, Kiyomasa menusuknya. Lalu dengan sekuat tenaga, Takemichi menggendong Draken. "Kau tahu tentang itu, bukan? Tentang kematianku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa kau telah berjuang mati-matian. Jadi dalangnya Kisaki kan, Takemichi?" Sontak Takemichi pun membenarkan perkataan Draken. Tapi dari belakang, seseorang terlihat mengejar Draken. Itu adalah Hanma yang mencoba menyerang Draken dengan tongkatnya. Untung saja Draken dapat menahan pukulan tongkat Hanma dengan tangan kanannya. Namun berkat serangan Hanma, Draken tidak bisa melanjutkan pengejaran terhadap Kisaki. Draken pun bertanya apakah Takemichi bisa berlari. Lalu Takemichi menjawab jika dia akan berlari mengejar Kisaki bahkan jika kakinya akan patah. Sementara Draken akan mengurus Hanma yang menjadi penghalang bagi Takemichi. Kini Draken akan berhadapan melawan Hanma kembali setelah sekian lama. "Hei zombie sialan, akan kubunuh kau di sini sekarang." "Yang benar saja Draken, sebagai souvenir akan kutaruh kunci rambutmu di batu nisanmu nanti."
Di tempat lain, Takemichi masih berusaha mengejar Kisaki yang mencoba melarikan diri. Saat Kisaki berbelok ke sebuah gang, tiba-tiba Takemichi diserang menggunakan bata putih milik kuli Jawa. Sontak Takemichi pun terlempar akibat serangan kejutan tersebut. Kisaki memukul kepala Takemichi sampai batu bata tersebut hancur porak-poranda. Namun Takemichi dengan tekad kuatnya masih bisa berdiri. Bahkan ia berhasil menghajar balik Kisaki. Di sana, kedua musuh bebuyutan itu saling adu pukul satu sama lain. Terutama Takemichi yang merasa jika ia sudah benar-benar dekat dengan kemenangannya. Keduanya benar-benar saling melepas pukulan untuk dendam yang mereka simpan sejak lama. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan akhir dari pertarungan antara Toman melawan Tenjiku. Ketika Maiki ingin bertanggung jawab atas segalanya, semua petinggi Tenjiku kompak menyuruh Maiki untuk lari juga. Karena mereka semua ingin menunjukkan penghormatan terakhir kepada Izana dan juga Kakucho. Sementara itu, Kisaki mencoba melarikan diri dari masalah bersama Hanma. Beruntung, Draken bergerak cepat untuk mengajak Takemichi mengejar Kisaki dan juga Hanma. Kini pertarungan tak berujung antara Kisaki dan Takemichi resmi dimulai. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.